Sama anak pertama, cucu pertama, oh tuh banyak titipan tuh namanya ntar. Kasian gak sih pas bikin nama pas ujiannya panjang? Nama kita sendiri sebenarnya kita tahu nggak sih apa sebenarnya orang tua kita kasih nama udah gitu aja? Nah, kalau marga kan sudah tidak bisa digeser. Nggak boleh pilih marga ya. Beda Waktu itu nanti pas lahir. Bawa marga apa? Sagala. mama yang bersalah kalau sampai marganya berbeda. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Nama apa yang indah? Nama pemberian orang tua kepada anaknya. Ah, iya lagi. Tapi aku ini deh, ini nama anak gitu ya. Aku ingat bahwa dulu kamu sempat punya ide untuk memberikan nama anak kita Lukas. Oke, Mengambil dari tokoh Alkitab betul. yang merupakan murid Tuhan Yesus, Betul. seorang dokter, dengan harapan anak kita bisa menjadi insinyur. Hey, salah dong. Kita mau bahas apa dulu sih? Ntar dulu. Nama anak. Oke, dengan harapan bisa tumbuh menjadi murid Tuhan yang passionate untuk menjadi berkat bagi orang lain. Awalnya gitu. Oke, selain Lukas, dulu tuh kamu kepikiran, aduh kalau punya anak laki-laki, nama depan aja deh. Kalau nama tengah sama nama lengkap kan agak panjang ya. Nama depan, anak laki-laki apa, anak perempuan apa? Kalau laki-laki Lukas. Terus kalau perempuan pengen namanya Maudi. Maudi Ayunda? Iya, nggak Maudi apa aja maksudnya. Maudi apa aja? Maudi bla 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 Sagala gitu. Maudi apa aja Sagala gitu. Maudi. Kenapa Maudi? Karena sosok itu tuh kayaknya biasanya anggun, elegan, cantik, pintar, Indonesia. Oke. Gitu. Itu harapan dari gue ketika nanti punya anak perempuan jadi figur yang seperti Maudi gitu. Dan apakah mempunyai suami yang bule atau suami yang orang Korea gitu? Karena dua Maudi yang kita kenal. Ekspat ya, emang. Bapak? Nggak ada yang terlintas di aku pada saat itu ketika abang lahir, lalu juga adik akan lahir, namanya sudah itu. Ketika punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Lah nama yang sekarang dipakai nama rekomendasi siapa? Iya, maksudnya cuma satu nama itu. Ya sama. Tidak ada pilihan. Aku juga cuman yang tadi dua tadi. Nanti kita jelasin akhirnya yang terpilih itu. Oh gitu. Capek. Makanya kayak tadi, ya apa? Itu yang diceritain dulu. Maaf ya, kita rekamannya agak-agak panas nih kondisinya nih. Panas. Cuacanya. Ini perdana dong kita syuting di siang hari. Biasanya malam. Ceritain dulu apa rekomendasi yang Bapak punya, baru nanti kita ceritakan kenapa akhirnya nama yang dari Bapak yang menjadi nama anak-anak kita. Gitu. Kalau dari aku itu fans bola. Ada dua klub yang aku suka. Pertama itu Juventus di Italia, yang kedua itu Liverpool di Inggris. Nah, aku suka sekali dengan mantan pemain Juventus yang juga mantan pemain kapten timnas Italia. Oh, penggemar para mantan ya? Wow, bukan dong. Namanya adalah Giorgio Chiellini. Nah, dia itu dikenal sebagai bek yang kuat, bek yang tangguh. Orang Italia bilangnya dia penuh dengan grinta. Grinta itu determinasi ketika bermain gitu ya. Dan ketika dia bermain tuh dia seperti tidak memikirkan hari besok. Pokoknya hari ini harus menang. Hari ini harus tampil bagus dan lain sebagainya. Kalah ataupun menang, gue mau memberikan yang terbaik. Chiellini. Oke. Yang kedua, anak perempuan. Kan gak ada dong pemain bola yang ada sih sepak bola wanita. Betul, tapi gak ngikutin. Tapi referensinya stoknya nama laki-laki nih. Kok bisa dipakai buat nama perempuan? Siapa satu lagi namanya? Nah, ini mungkin buat orang-orang yang juga tahu bahwa aku adalah fans Juventus, mikirnya salah satu legenda Juventus juga. Namanya Alessandro Del Piero. Nama ade itu kan Alessandra. Yes. Gitu. Alesannya bukan pakai X ya, persis seperti Alessandra, double S, Alessandro gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bukan melihat dari sosok dia lagi. Enggak, tapi ketika kita cari-cari, pada saat itu kita juga bertanya sama Mbah Google untuk bertanya arti nama. Nggak taunya ketemulah si Alessandra ini, dan artinya tuh bagus banget. Apa coba? Gitu. Kalau Alessandra itu artinya dia yang bisa mengajar. Jadi dia
tumbuh menjadi orang yang bisa mengajar. Oke. Entah jadi guru, entah jadi dosen, entah apapun itu, tapi dia tumbuh menjadi perempuan yang bisa mengajar. Oke. Itu kalau kita lihat dari bahasa Italianya. Oke. Gitu. Jadi itu. Jadi sebenarnya kita semua punya nama masing-masing. Nah, yang lucu adalah kami berdua termasuk pasangan yang pada saat itu sama mungkin seperti sekarang suka mengajak ngobrol janinnya. Betul. Ya, betul, pada saat itu betul. Kami suka ngobrol dan terpikir, Pak, gimana? Karena beberapa saat sebelum baby moon itu kalau bapaknya ngebut, anaknya suka ngasih respon, bapaknya pulang suka ngasih respon di dalam perut. Terus kita terpikir bahwa gimana kalau nama kita tanya. Kita juga coba tanyakan ke sama mereka. Akan respon nggak? Gitu. Jadi pas kami selalu ada baby moon gitu. Kalau udah hamil tua terus pergi baby moon hanya liburan menikmati masa tenang gitu. Terus kami awalnya coba dulu nih mulai dari si abang. Karena dulu abang sama adik itu punya satu kesamaan ketika merespon. Oke. Satu kali tendangan itu mengatakan tidak. Yes. 2 kali tendangan di perut mamanya itu mengatakan iya. Gitu. Jadi awalnya memang ya percaya nggak percaya dulu sampai pendulum ya. Iya. Yang kalau di atas perut melingkar ke arah jarum jam. Laki-laki gitu. Jadi kami termasuk yang coba-coba gitu tapi untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi ada yang nanti papa mama online mungkin ada yang komen, itu kan cuma sugesti. Bisa jadi. Tapi kebetulan ya kami bilang kebetulan karena tidak ada penjelasan logis kali ya. Ataupun jurnalnya mungkin yang bisa kami jelasin, yang bisa menjelaskan itu, tapi komunikasi itu kami jalani dan kami lakukan sama-sama baik untuk anak pertama maupun anak kedua. Tidak ada bedanya sama sekali. Tiba di anak pertama, coba cerita gimana Pak? Anak pertama itu kita sama-sama punya pilihan. Aku lupa sih berapa pilihannya waktu itu, tapi pokoknya kita kalau marga kan sudah tidak bisa digeser. Nggak boleh pilih marga ya. Beda nanti pas lahir. Oh, marga apa? Sagala. Mama yang bersalah kalau sampai marganya berbeda. Jadi nggak cuma sampai nama pertama, depan dan nama belakang. tengah. Nama tengah. Nama tengah, nama belakang kan marga. Family name ya. Ini mau digeser gimana sih? Enggak. Nama belakang itu family name ya. Ya, betul. Okay. Nah, pada saat itu muncullah beberapa opsi dan pada saat proses baby moon itu ya, abang dan adik nih ingat bahwa kami satu-satu itu menyebutkan. Bapak sebut satu, mama sebut satu. Yes, kayak tadi mama sebut. Misalnya namanya tadi mama bilang siapa? Lukas. Gitu jawab. Dia tendang sekali. Oh, oke. Gitu, misalnya Alberto misalnya tendang lagi sekali. Nah, tibalah disebutkan nama pertama abang ya. Cielo, akhirnya sampai ke Cielo. Cielini, tapi Cielini memang nama panggilannya Cielo ya? Cielo, jadi kami ngambilnya bukan Cielininya tapi Cielo. Cielo 2 kali, coba lagi nih karena 2 kali. Takutnya antara satu dan satu yang berjarak gitu. Itu takut ngeblur kan, akhirnya kami coba 2 kali, oke, Cielo ya, Cielo, oke. Lalu kemudian yang kedua juga sebutin lagi nih beberapa opsi. Yes. Akhirnya muncul Dominic. Tapi kalau Dominic itu memang itu kami nyari yang artinya milik Tuhan ya. Betul. Milik Tuhan. Betul, aku milik Tuhan. Nanti yang keduanya juga Manuela yang artinya Tuhan besertamu. Jadi Immanuel. Jadi kalau di bahasa itunya Immanuel untuk laki-laki, perempuan itu versi Manuelanya gitu. Nah, lucunya karena kita hidup di zaman franchise filmnya Too Fast Too Furious, tiap ketemu teman-teman, kok nama tengah anak lo Dominic? Papanya juga mirip Dominic Toretto kan? Wow, mau kebut-kebutan ntar gede? Bukan. Jadi sebenarnya dari si bahasa Latin yang artinya aku milik Tuhan. Betul. Belongs to God. Jadi memang nama depan dan nama tengahnya adik itu kami tanyakan sejak dini bersama kamu berdua. Jadi bukan kami paksakan. Papa mama hanya punya reference dan sepertinya akan seperti ini gambaran ketika nanti mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya maupun sampai ke pemilihan karir. Betul. Kami akan punya reference, pasti punya reference karena kami punya background yang berbeda dan kami melihat kayak apa, tapi kayak tadi reference last word-nya dari kalian. Setelah itu doa dan dukungan dari papa mama. Udah nama udah beres, berarti udah selesai dong episode kita hari ini. Ya enggak dong, Alessandra dia yang bisa mengajar, Manuela
Itu Tuhan besertamu. Ya, Tuhan besertamu. Jadi kami selalu berpikir bahwa ketika kami pun diberi nama gitu ya, ada doa yang baik, ada harapan yang baik yang orang tua tuh berharap ya, bukan memaksakan, berharap bahwa ini akan membawa kebaikan juga bagi mereka. Yes. Gitu. Jadi abang dan adik, pertama-tama kami bukan ingin mengingatkan bahwa sebetulnya nama yang paling pentingnya itu adalah di nama tengah dan nama akhir. Ya, karena apa? Yang pertama, Abang Celo harus ingat bahwa kamu adalah milik Tuhan. Adik Alessandra, kamu harus ingat adalah Tuhan besertamu. Jadi kamu berdua adalah anak papa dan mama, tapi yang terutama kamu adalah anak Tuhan. Yes. Dan kami selalu berdoa bahwa Tuhan selalu beserta kamu berdua dalam setiap langkah kalian. Dalam setiap langkah. Ini Papa Mama Online, siapa tahu pertama ada yang dengar back sound, mohon maaf. Nanti akan diedit oleh soundman dengan sekuat tenaga, tapi siapa tahu masuk. Mohon maaf lahir batin karena memang di siang hari activity di luar itu ramai. Ya, ini kebetulan bisa dikurangin. Tukang rumput ya lagi. Yang kedua, kalau ada yang mungkin sedang hamil atau yang sedang menantikan buah hati atau yang belum sih masih jauh tapi boleh juga tuh nama bisa banget jadi referensi gitu. Atau ada yang punya nama-nama indah lainnya mau cerita memberikan nama apa buat anak-anaknya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Karena kita berbagi cerita bahwa setiap nama adalah doa, harapan dari orang tua untuk anak-anaknya. Ada makna tersembunyi misalnya. Tapi aku juga nggak memaksakan loh kalau akhirnya Abang Celo nggak jadi seperti Celini, seorang pemain bola. Jadi semangatnya tadi, determinasinya yang diambil. Dia gigih. Nah, fieldnya nggak harus lapangan bola, tapi determinasi tadi, values yang dimiliki oleh si Celini itu yang jadi doa bapak gitu. Dan dia sangat disegani, dihormati oleh lawan, apalagi kawannya. Dan dia menyelesaikan pendidikan S2-nya dengan sangat baik. Jadi bukan hanya sekedar olahraganya saja, tapi dia mementingkan juga level pendidikannya. Itu yang akhirnya ketika awal-awal Bapak ajukan nama itu ke Mama tuh jangan bola banget lah gitu. Tapi Bapak kasih lihat, ini loh orangnya, ini background-nya, ini pencapaiannya dia bahkan dalam dunia pendidikan. Dan itu akhirnya yang meluluhkan Mama gitu, yang menjadi pembelajaran. Lulu lah, orang Itali kan lucu-lucu ya bentuknya. Dan dua-duanya benar-benar kayak anak Itali keriting-keriting. Anak kita dua-duanya kelihatan kayak Del Piero dan juga kayak itu gimana sih rambutnya lupa. Tapi pasti kalau orang Itali kurang lebih ya. Celini botak. Oh botak. Celini botak. Sempat keriting di masa mudanya. Iya kan, orang sama Itali. Kayak bapaknya, sama kayak saya, sempat keriting pada masa muda, sekarang aja begini. Sebelum sampai kita lanjut lagi, nama kita sendiri sebenarnya kita tahu nggak sih apa sebenarnya orang tua kita kasih nama udah gitu aja? Nah itu tuh dulu aku inget banget pernah nanya nggak? Pernah nanya. Oke. Pernah nanya. Tapi kamu dulu deh. Bapak dulu. Oh aku dulu. Batu gunting kertas. Hey. Aku dulu. Aku nama panjangnya Andre Joshua Kristiawan Sagala. Oke. Ingat yang terakhir tidak pernah akan bisa dirubah. Yang pertama dan kedua itu ternyata diambil dari nama murid Yesus juga. Oke. Dari Andreas menjadi Andre, dari Andrew. Joshua ya jadi Joshua. Gitu. Nah, Kristiawan itu adalah nama opung. Opung laki-laki dari bapak, namanya Christian Sagala. Nah, disematkanlah ke aku jadi menjadi Kristiawan. Harapannya pada saat itu opung ini adalah seorang guru agama di kampung kami, di kampung Sagala di Samosir sana. Dia adalah seorang guru agama dan kebetulan dulu Bapak juga adalah seorang pendeta. Jadi harapannya karena sudah ada nama Nabi 2 di depan, lalu mengikutilah jejaknya. Oke. Gitu. Nah, Mama Riris, Yunita, Paulina, Simanjuntak. Paulinanya nggak ada sebetulnya. Paulinanya nggak ada, tapi di akte baptis ada, itu pemberian dari tulang, dari abangnya mamaku, gitu. Nah, sebenarnya namanya tuh cuma Riris Yunita, dan gue nggak kayak bapak. Even di itu tuh nggak ada marga, family name-nya nggak ada, cuma Riris Yunita. Riris itu sebenarnya bahasa Batak.
Ya. Ngaris be udah lengkap karena setelah punya anak laki-laki, punya anak perempuan, Riz gitu. Riris ini kan tiga bersaudara, Betul. laki-laki, perempuan. Tapi pada saat itu setelah punya anak laki-laki orang tua gue, terus dikasih anak perempuan Ngaris be. Ya, Udah. Makanya namanya Riris gitu. Betul. Karena sudah lengkap. Sudah punya anak, sudah punya boru gitu. Yunita ya karena di bulan Juni, lahirnya di bulan Juni. Jadi di bulan Juni lengkaplah kebahagiaan sepasang suami istri itu karena sudah punya anak sepasang. Tapi gitu. Kalau Paulina, nah kamu pernah nanya nggak kenapa Tulang memberikan Paulina ke kamu? Cantik. Katanya kalau nggak salah ya, itu sebenarnya dia udah siapin buat anak perempuannya. Oh, oke. Jadi dia mau nyiapin itu setelah anak perempuannya lahir, terus ya namanya udah ada. Dan berharap kalau ada adiknya lagi perempuan mau dikasih nama itu tadinya. Tapi keponakannya duluan lahir jadi dikasih. Tapi katanya sih waktu itu karena kayaknya apa idolanya dia gitu deh, pokoknya Paulina tuh perempuan yang cantik gitu. Bukan telenovela ya? Itu kan baru ya. Cinta setelah Paulina. Udah ketahuan lagi generasi tahun berapa nah gitu. Jadi sebenarnya dari orang tua kita juga sudah memberikan, karena ada orang yang memberikan nama biasanya tanpa background apa-apa, pengen aja. Betul, ngebet aja gitu. Ada budaya tertentu yang memang ketika lahir ngelihat apa langsung anaknya dikasih nama itu. Yes. Jadi nggak selalu ada artinya gitu, tapi harapan baik pasti ada ya. Ada nggak orang yang namanya Angin? Ada. Ada, betul. Iya, untuk budaya tertentu ada yang begitu. Batakaro tuh biasanya kayak gitu. Nah, tapi gini, ini akan menjadi pertanyaan sebetulnya. Padahal mungkin banyak orang juga yang bertanya kepada orang tua kita. Biasanya nama orang Batak itu ada unsur bahasa Bataknya. Yes, betul. Pertanyaan bagus tuh. Iya kan? Misalnya Romauli, yang artinya si cantik ini sudah datang. Datanglah hal-hal ini ya. Iya, sudah datang nih hal-hal yang cantik, hal-hal yang baik. Gitu. Ada juga misalnya nama abangku, tua sagala, mertua sagala, gitu. Jadi orang yang diberkati. Betul, tua itu berkat. Dalam bahasa Batak ya. Nah, tapi kenapa? Ini sempat ada yang nanya sih sebenarnya sama kami berdua, kok nama anak kalian nggak ada unsur Bataknya ya? Jawaban kamu waktu itu apa? Nggak pengen. Maksudnya terlalu banyak hal yang dinyinyirin bapak ibu online, kapan punya anak pertama, kapan punya anak kedua, adiknya kapan lahir, masih laki-laki semua, masih perempuan semua, sampai nama pun dikritisin. Kenapa harus ada? Nggak mau. Iya, tapi kasih aja buat nama anaknya bapak ibu gitu. Tapi itu juga jangan jadi hal yang bisa berdebat antara suami istri, apalagi dengan keluarga dekat atau apalagi keluarga besar ya. Yang benar aja deh kalau bapak jawabannya apa. Kalau aku jawabannya gitu, nggak apa-apa, suka-suka aku, anak aku. Kalau bapak apa jawabannya? Bingung mau kasih nama apa. Gitu, bingung mau kasih nama apa. Karena tanpa adanya dengan bahasa Batak juga gitu ya, mereka itu sudah marga sagala yang lahir dari Ibu Boru Simanjuntak. Nah, daripada cuma sekedar nama dan mungkin nanti memberatkan juga. Betul. Ya sudah, yang penting nanti kami didik dengan budaya Batak, dengan akar nilai-nilai suku Batak gitu ya. Itu kayaknya lebih penting daripada itu semua. Karena kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh buat orang tua muda itu juga sering bikin belum lagi ada mungkin ya opungnya, ya udahnya, ya omnya apa segala macem. Aku ada dong titipan nama ini. Ya kayak nama gue tadi, ada nama titipan kan dari tulangnya, biasanya dari opungnya. Apalagi kalau si Buan Goar, nama anak pertama, cucu pertama, tuh banyak titipan tuh namanya ntar. Kasian gak sih pas bikin nama pas ujiannya panjang gitu. Nah, buat anak-anak sekarang. Buat anak-anak, tadi kan kita cerita tentang anak kita, cerita tentang nama kita. Buat abang sama adik, apa sih yang mau disampaikan dari nama ini untuk mereka? Tadi yang pertama adalah Bapak sama Mama berharap bahwa nama itu adalah nama yang baik untuk kamu. Ya, amin, amin. Sesuai dengan nama tengah kamu berdua, bahwa selalu ingat kamu berdua adalah milik Tuhan, begitupun Bapak dan Mama. Dan selalu ingat untuk berdoa. Supaya apa? Berdoa dan kamu juga mungkin bisa melayani juga. Amin. Supaya penyertaan Tuhan itu selalu ada. Amin. Buat kamu berdua gitu. Karena sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tanpa penyertaan Tuhan,
hari ini pun tanpa penyertaan Tuhan mungkin Bapak dan Mama tidak bisa merekam video ini. Betul sekali. Gitu, tidak bisa membawa kamu ke jenjang sekolah misalnya. Betul. Gitu, dan banyak hal yang tidak bisa, tapi semuanya itu karena penyertaan Tuhan gitu. Dan yang kedua adalah ya tadi Mama sudah sampaikan bahwa dari mulai nama saja ada lalat. Maaf ya, studio kami emang semi open air gitu ya. Semi merangkir. Wow. Yang kedua adalah dari mulai nama saja kami sudah biasa berdialog dengan abang dan adik yang walaupun di usia masih muda juga belum mengerti banyak hal, kami coba selalu mengajak dialog. Betul. Menjelaskan sesuatu. Yes. Gitu, supaya apa? Selain membentuk ikatan dan hubungan, ini juga membentuk kebiasaan kami berkomunikasi. Yes. Tidak ada sesuatu pun yang artinya semua tabu, semua harus ditutupi apa segala macam, tidak. Kami pun berusaha untuk menghargai apa yang menjadi pendapatnya abang dan adik. Gitu. Jadi itu pun nanti akan kami teruskan sampai kepada hal-hal memilih ekstrakurikuler misalnya. Memilih pasangan ya. Mama akan menjadi dewan pengawas yang paling depan untuk membantu kalian memilih pasangan. Ya, Bapak meja pendaftaran. Terus apa misalnya ya nanti misalnya mau beli buku yang ini atau yang ini ya mau kita sekolah diskusi. Ke luar negeri atau sekolah di dekat papa mama, silahkan. Mulai dari liburan kemana. Ya banyak hal yang apa namanya yang terkait dengan itu, tapi yang paling penting adalah kami ingin juga mengatakan itu bahwasanya bukan hanya menjadi semata-mata pilihan kami. Yeah. Tapi kalau nama itu sudah tersemat di abang dan adik, berarti itu juga nama yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena bisa gak cocok ya. Ada kan yang cerita gitu, dikasih nama ini keberatan nama katanya, jadi anaknya sakit-sakitan. Akhirnya bubur merah bubur putih. Ganti nama, baru setelah itu lebih sehat gitu. Jadi ternyata yang tadi kami bilang belum ada sih pembuktiannya, tapi begitu kalian terlahir terus diberikan nama itu, puji Tuhan sehat. Doa kami panjang umur, berarti artinya kan doa itu bisa baik dan bisa terus kalian bawa. Bapak itu aja tadi? Iya, walaupun sampai sekarang ya kita belum melihat bahwa Celo akan menjadi pemain bola, Alessandra akan menjadi seorang guru seperti namanya. Bisa aja Alessandra yang jadi pemain bola kan? Tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi perjalanan ini kan masih panjang ya gitu. Cuman kita ambil dan kita aminkan hal-hal yang baik dari nama kamu berdua. Yes. Gitu. Silakan Mama menambahkan pesan-pesan sponsor kepada abang dan adik. Oke. Lain kali Mama duluan ya, karena tadi semua udah benar banget yang disebutin Bapak. Tapi kalau menambahkan sedikit, emang bebannya pembicara kedua tuh gitu ya. Yo. Mungkin akan ada masanya di mana lihat Mama. Oke. Abang sama adik akan merasa bahwa kalian tidak penting. Merasa tidak berharga karena lingkungan, karena kondisi pergaulan setelah semakin besar ya. Kalian merasa kayaknya gue nggak penting, atau gue bukan bintang di kelas, atau bukan bintang di mana. Bukan seseorang yang dikenal banyak orang misalnya gitu. Video ini kalian bisa dengar dan lihat bahwa kalian penting sekali. Minimal buat papa mama. Karena dari kalian belum kami lihat aja, suara kalian sudah sangat sepenting itu kami mintakan. Jadi artinya kehadiran kalian di dunia ini sangat penting. Betul. Jadi kalau nanti kalian udah dewasa gitu kan, lagi banyak masalah di kantor mungkin atau dalam karir, aduh kayaknya gue nggak berharga gitu, atau gue nggak penting, atau gue bukan yang terbaik. Lihat lagi video ini. Cielo dan Alessandra sangat berharga, sangat penting. Bahkan sebelum kalian terlahir ke dunia, suara kalian sudah sepenting itu buat kami. Dan teruslah merasa bahwa kalian memang anak yang berharga. Bukan menjadi besar kepala dan akhirnya menjadi arogan. Betul. Tapi juga kalian tidak berhak untuk merasa bahwa kalian itu tidak penting dan tidak berharga. Apapun pilihan karir kalian nanti, cerita kehidupannya, papa mama selalu bersyukur dipercayakan kalian di kehidupan kami. Karena jadi tanpa kamu berdua, kami tidak akan menjadi orang tua. Iya, betul. Kami terlahir menjadi orang tua setelah bersama-sama dengan kelahiran kalian. Gitu. Jadi video ini
kami rekam juga untuk mengingatkan kalian. Ini kan kayak time capsule ya, yang bisa ntar dibuka puluhan tahun ke depan. Ingat lagi, kalian berharga, nama kalian begitu indah, ada doa dari papa dan mama dalam setiap langkah kalian, di setiap hembusan nafas kalian, dan juga kalian sangat berharga. Doa kami bukan cuma kalian yang sehat dan panjang umur, tapi papa mama juga sehat panjang umur, karena kami juga mau membersamai setiap fase kehidupan kalian. Kami lebih ke penasaran nanti nama cucu kami siapa sih? Itu juga. Tapi kayaknya mama nggak akan nitip nama, tenang aja. Sama, bapak enggak. Bapak juga enggak. Gitu. Cuman kalau mungkin agak nyeleneh sedikit ya kami coba pertimbangkan lah gitu. Justru kami mau ceritain, bisa pakai cara kami untuk nanti kalian punya anak, kalian sama pasangan kalian bisa menggunakan metode yang kami gunakan untuk mencari nama kalian. Betul. Gitu. Tapi kalau mama enggak, mama tidak akan punya pesan sponsor, karena nama dari family name tadi Sagala pasti akan diteruskan kan. Jadi udah buat mama cukup itu aja. Karena mama juga sekarang bukan Simanjuntak lagi, maksudnya kayak benderanya adalah benderanya adalah Nyonya Sagala. Iya. Bukan Simanjuntak, kamu baru apa? Benderanya adalah Nyonya Sagala. Gitu. Kalau di orang Batak kan begitu sudah itu kan sudah dibeli katanya. Jadi yang dijunjung itu adalah bendera Marga Sagala. Jadi nanti cucu-cucu mama juga gitu. Nah, buat teman-teman orang tua yang mungkin orang tua muda juga seperti kami, semangat mencari nama yang baik dan indah untuk anak-anaknya, karena kalau di toko buku juga banyak kan, 1000 nama anak berdasarkan agama misalnya. Betul. Atau berdasarkan alfabet dan artinya apa segala macam. Ada berdasarkan ketakwaan juga kalau nggak salah. Betul, ada juga. Emang ada. Kita betulin aja dulu. Nah, yang paling penting kalau menurut kami adalah bukan cuma keren, karena sekarang udah jarang ya, mungkin kalau zaman dulu kita kenal ada yang Sutrisno, Bambang, apa segala macam. Kayak kemarin pandemi ada yang namanya Corona. Anaknya ada yang nama Corona. Ada juga yang mungkin sekarang tuh nama-nama seperti Michael gitu, Angelo, apa segala macam itu lebih familiar lah, lebih populer lah sekarang gitu. Tapi buat kami berdua yang paling penting itu bukan hanya sekedar keren. Bukan hanya maknanya dalam apa segala macam, enggak, tapi kami sepakat memberikan nama itu dan mendoakan nama itu untuk anak-anak kami. Iya. Gitu. Jadi nggak berhenti di memilihkan saja, tidak, tapi didoakan dari mulai lahir sampai terus-menerus. Iya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar keren-kerenan doang, tapi kalau mau keren-kerenan boleh juga lah. Bukan sekedar bijak-bijakan doang gitu. Kata-katanya nanti namanya senja apa segala macam, enggak. Tapi memang pasti yang kami yakini adalah dalam setiap nama anak yang diberikan masing-masing orang tua selalu tersemat niat baik, harapan baik, dan doa yang baik. Itu untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Obrolan Mama Bapak Ombak.